Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam video pada hari ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan zaman jahiliyah maupun zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah apresiasi sastra jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Bapak Mufzudi Hamzah SSMPD. Baik, perkenankanlah kami dalam mempresentasikan hasil diskusi tentang apresiasi prosa dalam pendekatan sosio-psikologis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Ekawati dengan NIM 200, 103, 110, 108 dan rekan saya yang bernama Eka Sinta Agustina Yusmania Swati dengan NIM 200, 103, 110, 081. Kami dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 5. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yang pertama tentang pendekatan sosiopsikologis dalam apresiasi sastra, yang kedua tentang unsur-unsurnya pada pendekatan sosiologis dalam apresiasi sastra, kemudian yang ketiga contoh dan analisis prosa dalam apresiasi sastra ini dengan menggunakan pendekatan sosiopsikologisnya. Kemudian yang terakhir kami juga akan membahas atau mengkaji tentang RPP maupun bentuk analisis dari hasil dari diskusi kami. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih prosa itu? Nah, prosa kami menemukan pada KBBI, prosa adalah karangan bebas, di mana karangan bebas itu tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Kemudian, menurut pendapat kami, prosa itu dapat diartikan sebagai salah satu genre sastra di mana pembahasannya menjelaskan karangan seseorang. Karangan seseorang itu yang dibuat secara bebas tanpa terikat dari bentuk genre sastra yang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu prosa, jadi prosa itu pada kata kuncinya adalah karangan bebas. Baik, dapat kita pahami. Selanjutnya yaitu prosa itu juga memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri prosa itu? Nah, ciri-ciri prosa yang pertama adalah rekaan. Ya, dia bersifat rekaan. Kemudian yang kedua yaitu menyerupai realitas. Jadi dapat berupa realitas ya dari karya sastra berbentuk prosa ini. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya yaitu bentuk karangannya seperti narasi ya. Dapat kita sebut juga dengan narasi. Yang keempat yaitu tentunya prosa ini juga memiliki tokoh, peristiwa, latar, alur, dan lain sebagainya, amanat, seperti itu. Dapat kita pahami ya bahwa ciri-ciri prosa ini ada rekaan, realitas, narasi, tokoh, alur, dan lain sebagainya, latar, amanat. Baik, setelah kita mempelajari prosa maupun ciri-cirinya, prosa itu juga memiliki jenis-jenisnya loh. Apa sih jenis-jenis prosa itu? Nah, jenis-jenis prosa itu ada dua. Yang pertama, prosa baru, dan yang kedua, prosa lama.
prosa baru itu adalah karya sastra yang sudah mendapatkan pengaruh dari budaya barat. Contohnya seperti cerpen, novel remaja, dan lain-lain. Kemudian untuk prosa lama itu karya sastra yang sudah prosa lama itu merupakan karya sastra yang belum mendapatkan pengaruh dari kebudayaan barat. Misalnya seperti legenda, terus hikayat, fabel, terus cerita penggelik hati itu juga termasuk ya. Terus dongeng. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dapat kita pahami ya. Jadi kita bisa membedakan yang mana jenis prosa lama maupun jenis prosa baru. Biasanya kalau di pembelajaran SD pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia itu menggunakan cerpen, biasanya disajikan cerpen. Jadi menggunakan prosa baru. Nah, nanti di RPP yang kita sajikan juga membahas tentang pembelajarannya itu terfokus pada prosa baru, yakni cerpen. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu apresiasi prosa. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi terkait apresiasi prosa. Tentunya tidak sudah familiar ya pada kata apresiasi. Apresiasi itu kan sebuah penghargaan. Nah, jika kita hubungkan dengan prosa, yakni seperti sebuah penghargaan maupun upaya penuangan dari ide maupun gagasan seseorang dalam bentuk prosa. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mempelajari prosa, ciri-ciri, jenis maupun apresiasinya, kita masuk pada pendekatan sosiologis, yang mana kita akan mengkaji dulu apa sih sosiopsikologis itu. Baik, tidak jarang sekali sosiopsikologis itu gabungan dari sosio dan psikologis. Nah, baik. Jadi, menurut kelompok kami itu, sosiologis membahas tentang kehidupan masyarakat beserta sikap-sikap dari masing individu. Nah, jika kita kaitkan dengan apresiasi prosa dalam pendekatan sosiopsikologis, itu adalah sebuah penghargaan dari seorang pengarang yang sudah berupaya menuangkan gagasan pikirannya dalam bentuk prosa. Nah, di mana dalam bentuk prosa ini menggunakan pendekatan sosiopsikologis. Dalam pendekatan sosiopsikologis ini, pengarang juga membuat harus mampu membuat pembaca itu memahami latar belakang budaya maupun masyarakat pengarang terhadap lingkungan kehidupannya. Baik, selanjutnya pendekatan sosiopsikologis. Di sini kami mengambil salah satu teori dari pendapat Aminuddin. Ia menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan kehidupannya ataupun zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Jadi, setelah kita mencantumkan salah satu teori dari Aminuddin ini, kami dapat menarik kesimpulan atau menurut pendapat kami. Nah, menurut pendapat kami tentang pendekatan sosiopsikologis itu adalah pembaca itu harus mampu berusaha memahami latar belakang sosial budaya maupun masyarakatnya. Nah, baik, tadi sudah kita jelaskan ya rangkaian dari apresiasi prosa dalam pendekatan sosiopsikologis itu. Untuk lebih detailnya lagi, jadi apresiasi prosa dalam pendekatan sosiologis itu adalah sebuah penghargaan ya, sebuah penghargaan dari seseorang
sudah berupaya menuliskan gagasannya dalam bentuk prosa dengan menggunakan pendekatan sosiopsikologisnya, di mana dalam pendekatan sosiopsikologisnya ini pengarang itu harus mampu membuat pembaca memahami latar belakangnya bagaimana, seperti kehidupan sosial budayanya bagaimana, maupun masyarakat pengarang terhadap lingkungan kehidupan sendiri. Nah, pada poin selanjutnya yaitu unsur-unsur pendekatan sosiopsikologis dalam apresiasi sastra. Terdapat 3 unsur psikologis dalam apresiasi sastra ini. Yang pertama adalah hubungan antar kehidupan masyarakat. Hubungan antar kehidupan sosial masyarakat. Nah, apa saja hubungan, maksud dari kalimat ini apa? Jadi, hubungan antar kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan dalam salah satu bentuk genre sastra. Nah, di sini kan kita membahas tentang prosa ya. Jadi, hubungannya apa ke bentuk prosanya itu. Nah, jadi hubungannya adalah hubungan timbal balik atau hubungan berbalasan ya. Hubungan ini terjalin karena pengarang dapat mengangkat kehidupan sosial masyarakatnya menjadi gagasan terciptanya. Gagasan terciptanya itu misalnya berbentuk prosa, dan masyarakat pembacanya itu bisa melihat dan memahami yang digambarkan dalam kehidupan masyarakat melalui prosa yang dituliskan serta dapat memberikan sebuah penilaiannya. Jadi itu ya hubungannya dalam prosa. Hubungan antar kehidupan sosial masyarakat dengan gagasan dalam prosa ini. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya yaitu unsur kehidupan sosial masyarakat dalam karya sastra. Unsur kehidupan sosial masyarakat dalam karya sastra. Mohon maaf jika kurang jelas karena ini efek dari HP yang saya buat video. Mohon maaf. Baik, unsur kehidupan sosial masyarakat dalam karya sastra ini sangat bermacam-macam, dapat dijadikan acuan atau bahan dari menciptakan sebuah karya sastra berupa prosa. Misalnya kita mencantumkan atau mengkaitkan dari kehidupan sosial kita, seperti adat istiadat, kesejahteraan sosial maupun gaya hidupnya. Baik, unsur yang ketiga yaitu tentang sikap pengarang terhadap corak. Jadi yang ketiga ini lebih ke sikap pengarang ya terhadap corak kehidupannya, kehidupan sosial masyarakat. Jadi pada poin ini sikap itu seperti sikap cinta kasih, kepedulian, keikhlasan, setuju ataupun tidak setuju dari berbagai ragam sikap lainnya yang sesuai dengan kompleksitas pemikiran pengarang. Jadi terserah pengarang itu mau mengangkat cerita itu sikapnya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada 2 pembahasan lagi, yakni contoh pendekatan, contoh apresiasi prosa dalam pendekatan sosiologis. Kami mengangkat salah satu genre sastra yakni prosa, yaitu jenisnya prosa baru, yaitu cerpen, dan beserta analisisnya nanti, dan contoh RPP-nya di salah satu sekolah. Nah, dari RPP ini kami mengambil sekolah di salah satu SD di Kabupaten Bojonegoro beserta hasil analisisnya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Eka Sinta Agustina untuk memaparkan materinya lebih lanjut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang analisis cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Koran. Kalian semua bisa melihat cerpen tersebut dalam PPT. Nah, kali ini kita akan menganalisis makna prosa, tema, nada, dan perasaan yang menyirat
peristiwa sosial. Nah, yang pertama yang akan kita analisis yaitu makna prosa. Makna. Nah, dari hasil analisis menurut kelompok kami, totalitas makna cerpen tersebut yaitu di dalam cerita digambarkan sebuah orang anak muda yang bernama Doni yang berprofesi sebagai tukang koran. Doni memiliki sifat yang jujur dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Nah, jujur. Sehingga pada akhirnya berkat kejujurannya Doni mendapatkan profesi baru yaitu sebagai seorang wirausahawan yang memiliki kios sendiri. Jadi karena jujur itu Doni menjadi wirausaha ya. Nah, yang kedua yaitu kita menganalisis tema. Nah, dari hasil analisis menurut kelompok kami, temanya yaitu kejujuran. Selanjutnya, nada. Dari hasil analisis menurut kelompok kami, nadanya yaitu kebahagiaan. Terus yang terakhir yaitu perasaan yang tersirat dari cerpen tersebut. Perasaannya yaitu dari hasil analisis menurut kelompok kami, selalu Doni itu ingin menyampaikan rasa senang beserta nasihat kepada para pembacanya untuk selalu bersikap jujur karena kejujuran akan mendatangkan sebuah kebahagiaan di masa yang akan datang. Jadi jika kita berlaku jujur itu berarti sama dengan mendatangkan kebahagiaan. Selanjutnya, identifikasi peristiwa sosial di luar prosa yang diduga terkait. Nah, menurut kelompok kami dari hasil analisis cerpen di atas, kisah seorang penjual koran yang diduga terkait dapat dilihat dari dalam teks berikut. Yaitu, ia makin terperanjat lagi karena ada kartu kredit di dalamnya. Ini kan milik Pak Alif. Kasihan sekali Pak Alif. Rupanya ia telah kecurian. Umannya dalam hati. Identifikasi dari kalimat tersebut adalah malam sebelum Doni mengantarkan koran ke pelanggan-pelanggannya telah terjadi aksi pencurian di rumah Pak Alif. Karena maling yang tergesa-gesa melarikan diri. Akhirnya barang curian maling dari rumah Pak Alif terjatuh di tepi jalan yang dilewati Doni saat mengantarkan koran pagi itu. Yang ketiga yaitu menghubungkan peristiwa sosial dalam prosa dan di luar prosa. Menurut kelompok kami, dari hasil analisis cerpen di atas adalah salah satu contohnya dalam teks cerpen ketika Doni sedang mengacu sepedanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah benda. Nah, benda tersebut adalah sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Doni jadi gemetaran. Benda apakah itu? Ia ragu-ragu dan merasa ketakutan karena akhir-akhir ini sering terjadi peledakan bom di mana-mana. Doni khawatir benda itu adalah bungkusan bom. Nah, peristiwa sosial dalam teks cerpen tersebut yaitu pengeboman. Sudah jelas dalam teks tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyimpulkan atau menafsirkan sikap pengarang terhadap peristiwa sosial, tema, nada, dan perasaan. Menurut kelompok kami dari hasil analisis cerpen di atas, dalam cerpen berjudul Kisah Penjual Koran, nah, penulis memihak kepada pihak tokoh Doni karena Doni itu memiliki sikap yang baik, yaitu sikap jujur. Tema dalam cerpen tersebut adalah kejujuran yang diambil tadi dari sifat Doni yaitu jujur. Nah, dari tema, nada, dan perasaan yang disampaikan tersebut terlihat penulis merasa senang atas yang diperbuat oleh tokoh Doni dalam cerpen yang dia tulis, di mana tokoh Doni memiliki sikap yang jujur dan karena kejujuran itu dapat menghasilkan suatu balasan baik bagi dirinya sendiri. Jadi sikap yang dilakukan Doni itu berimbas pada dirinya sendiri dan yang mendapat keuntungan juga dirinya sendiri. Yang keempat, kita akan membahas contoh dan analisis RPP dari SDN Sukawati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, RPP yang akan kita bahas yaitu kelas 6 tema 9.
kalian semua bisa melihat RPP tersebut dalam PPT yang sudah kami sampaikan. Nah, analisis RPP yang pertama yaitu kesesuaian komponen isi RPP. Menurut kelompok kami, pada RPP tersebut terdapat beberapa komponen yang belum dicantumkan. Hal ini perlu diketahui bahwa dalam membuat atau menyusun RPP, sebaiknya menurut pendapat kelompok kami, wali kelas yang menyusun RPP tersebut harus totalitas dalam menyusun RPP. Nah, karena RPP yang dibuat dapat dijadikan acuan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita harus bisa membuat RPP yang cukup baik dan bagus, totalitas, agar dalam kita menyampaikan pembelajaran itu bisa maksimal. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Menurut kelompok kami, pada perencanaan pembelajaran pembacaan cerpen dengan metode demonstrasi dilakukan dengan menyusun RPP berdasarkan silabus dan kurikulum yang telah ditetapkan, serta dalam melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur pembelajaran yang telah dirancang guru. Yang ketiga yaitu mengenai analisis media pembelajaran dari RPP tersebut. Menurut kelompok kami, pada RPP tersebut dijelaskan hanya menggunakan media buku siswa saja dalam pembelajaran. Saran kelompok kami, sebaiknya untuk materi prosa ini, guru dapat menggunakan media lain seperti menaikkan contoh sikap atau perilaku contoh yang dapat terdapat dalam cerita cerpen tersebut. Seperti dalam video YouTube. Jadi, contohnya perilaku jujur itu seperti apa ditayangkan dalam video YouTube. Nah, yang keempat yaitu analisis mengenai penilaian. Pada penilaian, menurut kelompok kami berpendapat bahwa RPP tersebut tidak menyantumkan rubrik penilaian. Nah, ini sangat salah ya, karena rubrik penilaian itu sangat penting untuk RPP. Yang seperti apa yang dijadikan sebagai alat ukur masing-masing peserta didik. Jadi, tujuan dari rubrik penilaian itu sebagai alat ukur masing-masing peserta didik. Nah, hal ini masih remang-remang. Jadi, jika guru memilih menggunakan rubrik penilaian, alangkah baiknya dijelaskan secara mendalam pula seperti menambahkan lampiran-lampiran. Yang terakhir yaitu mengenai hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hambatan pembelajaran kendala yang dihadapi wali kelas 6 dalam pembelajaran keterampilan membaca cerpen dengan metode demonstrasi adalah yang pertama yaitu minat membaca siswa di sekolahan itu kurang. Nah, murid kurang berani tampil di hadapan temannya. Jadi cukup sulit jika kedua hambatan tersebut menjadi hambatan membaca prosa atau cerpen di depan kelas. Anak kecil tertawa cekikian karena dia mendengar Ninja Hattori. Terima kasih saya hanturkan sudah sabar menyimak materi kami. Sekian yang dapat kami paparkan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.